Jadi air itu merupakan karunia Tuhan yang harus kita manfaatkan dan juga kita harus kelola dengan baik. Nah, bahkan ada juga teori yang mengatakan bahwa air itu adalah zat esensial yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, maka dengan itu, dengan adanya pengelolaan keberlanjutan ini, itu untuk buat kita bisa mengelola air itu dengan baik dan juga kita bisa mengelola air itu secara sistematis, terkoordinasi, sama terintegrasi. Nah, buat lebih tahu perbedaan sistem pengelolaan keberlanjutan air di negara maju sama berkembang itu akan dijelaskan oleh Pak Bintang. Silakan Bintang. Pak Bintang. Jadi anak-anak ini sebelum kita mempelajari tentang pengelolaan air, kita mempelajari terlebih dahulu ya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan industri serta teknologi. Nah, gimana untuk mengetahui sistem airnya? Kita keliling dunia aja yuk. Jadi anak-anak, kita telah sampai di Belanda ya. Di Belanda ini sistem yang mengelola airnya itu Rijkswaterstaat dan District Water Board yang bertanggung jawab atas pengelolaan air di Belanda. Nah, RWS ini bertanggung jawab atas pengelolaan perairan utama seperti laut, sungai, beserta pemeliharaan tanggul. Di sini bisa dilihat ya, ada sungainya dan ada bendungan kecil. Oke. RWS juga bertanggung jawab untuk memberikan early warning potensi banjir atau badai laut pada otoritas terkait. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Jika seperti itu, kita lanjut ke negara kedua. Sekarang kita telah berada di Singapura. Nah, di Singapura ini dia mengelola airnya sangat baik, bahkan bisa diminum ya. Jika kalian pernah Singapura pasti kalian tahu ya. Dan di sini juga pengelolaan air limbah dan pengelolaan banjir itu dikelola oleh sistem otoritas publik nasional, yaitu ini dia nama perusahaannya ya anak-anak, Public Utilities Board. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu cara limbah yang diolah. Air limbah. Ya, air limbah itu dikelola secara berkelanjutan sehingga bisa menjadi air bersih dan dapat digunakan kembali. Itulah kehebatan negara maju yang memiliki sistem yang lebih berkembang dan lebih baik daripada sistem negara berkembang. Oke, kita lanjut ke negara ketiga. Di sini kita telah sampai di Korea Selatan. Korea Selatan itu pengelolaan pasokan air bersih itu ada juga perusahaan yang menanggungnya. Nah, di sini keunikan pengelolaan air di Korea Selatan itu memproduksi energi hidroelektrik, manajemen banjir, pengolahan air limbah, dan irigasi secara teratur. Juga di sini ada penyediaan air minum langsung dari keran. Nah, perusahaan yang mengelola pengelolaan air itu bernama K-Water ya, sebagai ilmu tambahan. Apakah ada yang ingin tanyakan? Itu pengelolaan K-Water ini pengelolaan dari perusahaan pemerintah atau swasta, Pak? Nah, ini K-Water ini dikelola oleh pemerintah langsung. Dan maka dari perindustrian pemerintah itu dia bisa maju dan berkembang ya.
dia langsung didanai oleh pemerintah secara langsung. Oke, kita lanjut lagi ke negara berkembang. Di sini kita telah sampai di negara perindafan, yaitu negara India. Nah, di negara berkembang ini terdapat masalah-masalah tertentu seperti infrastruktur dan masalah waktu ya. Masalah waktu yang disebutkan itu seperti water stress. Apa sih itu water stress? Water stress itu adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu mengelola airnya secara baik atau tidak. Masyarakat itu harus menghemat air bersih jika tahu bahwa di daerahnya tersebut tidak terdapat air bersih secara banyak gitu. Dia harus masyarakat itu harus mendaur ulang air kotor jadi air bersih. Jika tidak bisa mendaur ulang itu hematlah minimal ya. Jadi itulah cara menanggulangi water stress yang terdapat di negara-negara berkembang. Oke, selanjutnya kita telah pulang ke Indonesia. Di sini sama seperti negara India, permasalahannya itu yaitu water stress. Dan di Indonesia ini juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air bersih. Jadi lebih baik kita terus menghemat penggunaan air bersih dan tidak menyia-nyiakannya ya. Oke. Selanjutnya kita telah kembali ke kelas ini. Apakah ada yang bisa menarik kesimpulan atau bertanya tentang penjelasan yang sudah Bapak jelaskan? Capek ini sebenarnya keliling dunia ini ya. Capek jadi Pak. Iya, kamu sini maju dulu kan. Masalah negara berkembang itu yang bagusnya tuh ikut cara negara mana ya biar kayak pengelolaan airnya itu bisa lebih baik. Nah, untuk negara berkembang itu sebaiknya mengikuti negara maju. Jangan meskipun kurangnya dana gitu ya, kita itu harus minimal konsep kecilnya kita ikuti dari negara maju. Bisa dicontoh dari Singapura ataupun Belanda. Jadi itu dia tadi penjelasan dari Pak Bintang. Jadi kesimpulan dari keliling dunia Pak Bintang tadi adalah, jadi di negara berkembang itu pengelolaan airnya itu lebih bagus, infrastrukturnya lebih besar, dan juga dia negara maju, jadi di negara maju itu dia lebih bagus dalam pengelolaannya, bahkan warga dan masyarakatnya itu sadar akan pentingnya tuh air bagi kehidupan. Sedangkan di negara berkembang kayak India tadi, negara India tadi itu dia persentase water stress-nya itu tinggi, di mana water stress itu tadi adalah krisis air atau persentase indikasi kekurangan air di suatu negara. Nah, jadi untuk mendapatkan dan mengelola air bersih secara baik itu kita bisa meniru dari beberapa negara maju tadi seperti Belanda dan juga Korea Selatan. Oke, terima kasih, itu dia dari kelompok kami. Apakah ada